Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askin dari program studi ekonomi syariah. Baik, langsung saja. Kebijakan pemberdayaan di negara lain maupun di India. Kebijakan pemberdayaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas yang mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan berpartisipasi di dalam proses pembangunan tersebut. Kebijakan pemberdayaan di India terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, MNREGA atau Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee ACT. Diperkenalkan pada tahun 2005, MNREGA adalah program yang memberikan jaminan pekerjaan selama 100 hari dalam setahun setiap rumah tangga di pedesaan. Tujuan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Untuk mengimplementasikan program ini dikelola oleh pemerintahan daerah dengan dana yang dialokasikan dari anggaran pusat. Pekerjaan yang ditawarkan meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Dampak, MNREGA telah berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga di pedesaan dan mengurangi migrasi di kota. Namun tantangan seperti korupsi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan birokrasi yang rumit sering menghambat efektivitas program tersebut. Yang kedua, program pemberdayaan perempuan. India juga memiliki berbagai program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti Bayi Bachao, Beti Padao, yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat maupun kesehatan perempuan. Program ini telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan perempuan yang mengurangi diskriminasi gender di beberapa daerah. Kebijakan pemberdayaan di Indonesia yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. Deskripsi program bantuan sosial yang diluncurkan pada tahun 2007 untuk mendukung keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan tunai syarat. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan melibatkan pendamping untuk memastikan bahwa bantuan dapat digunakan dengan tepat. Dampak program PKH telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun tantangan dalam distribusi bantuan dan ketidaksetaraan akses di daerah terpencil masih menjadi suatu masalah. Yang kedua, program pemberdayaan ekonomi. Selain PKH, Indonesia juga memiliki program pemberdayaan ekonomi seperti kredit usaha rakyat atau KUR, yang memberikan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program ini telah membantu banyak pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, meskipun masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas dan literasi keuangan. Untuk perbandingan kebijakan pemberdayaan Indonesia dan India. Di India, yang pertama yakni pendekatan dan strategi. Dia berfokus pada jaminan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat. Penekanan pada program-program yang mendukung perempuan dan kelompok rentan. Yang adapun tantangannya yakni korupsi dan birokrasi yang menghambat implementasi program tersebut, ketidaksemarataan dalam distribusi manfaat terutama di daerah terpencil. Indonesia
Pendekatan dan strategi yang digunakan yang ada di Indonesia yakni menggunakan bantuan tunai masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan akses pendidikan, mendorong pembayaran ekonomi melalui akses pembiayaan untuk UMKM. Tantangan yang dihadapi yakni masalah distribusi bantuan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, keterbatasan dalam literasi keuangan yang menghambat pengembangan UMKM. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, kebijakan pemberdayaan di India dan Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi, dan dengan India berfokus pada jaminan pekerjaan melalui Mangrega dan pemberdayaan perempuan, sementara Indonesia mengandalkan bantuan tunai masyarakat melalui PKH dan akses pembiayaan untuk UMKM tersebut. Meskipun kedua negara menghadapi tantangan seperti korupsi, birokrasi, dan distribusi yang tidak merata, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara keduanya dapat meningkatkan efektivitas program. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam mengelola program yang menyediakan pendidikan serta pelatihan yang lebih baik untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tentunya menyediakan literasi keuangan masyarakat terutama di daerah terpencil sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.